Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Cerita Hati Mengasah Spiritualitas bersama saya Ezrinal Aziz. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sebuah kisah ya yang cukup menarik. Kisah saya beri judul ini Muhammad dan pengemis Yahudi. Ini kisah ini sangat populer sebenarnya, tapi entah kenapa tidak banyak disiarkan ya oleh mungkin dai-dai yang ya mungkin berpikir eksklusif ya, karena sangat inklusif ya. Cerita ini menggambarkan sistem nilai Nabi Muhammad yang sebetulnya inklusif. Saya ingin menceritakan sedikit, kemudian menarasikan ya, memaknai fenomena ini. Tentu saja dalam menurut pemikiran saya ya. Jadi saya ulangi lagi aja ceritanya. Itu pada zaman Nabi di Madinah, Nabi mulai menjadi pemimpin dan berkuasa. Di sudut pasar itu ada seorang nenek tua yang buta beragama Yahudi yang selalu bahasa Jawanya tuh ngomyang ya. Ngomyang tuh bergumam, ngomong pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Intinya mencaci maki Nabi gitu. Ya barangkali itu info yang dia diterima sesama Yahudi ya. Tetapi pengemis tua ini setiap hari disuapi oleh Nabi, setiap hari ya. Jadi Nabi menyuapi nenek tua Yahudi yang buta ini setiap hari dan mendengarkan ocehan si nenek ini yang mencaci maki Nabi. Itu kejadiannya seperti itu ya. Dan itu dilakukan tanpa henti sampai Nabi meninggal dunia. Dan ketika Nabi meninggal dunia, tugas itu dilanjutkan tentu oleh pengganti Nabi, yaitu Khalifah Abu Bakar. Ternyata si nenek ini curiga, ini siapa ini? Kok nggak seperti biasanya, cara ngasih makannya tidak sama. Kalau Nabi makan tuh dilembutkan dulu, kan ini nenek tua udah ompong. Akhirnya Abu Bakar bilang, saya adalah penggantinya. Yang biasa mengasih makan kamu itu sudah wafat. Siapa yang mengasih makan saya itu? Itu Nabi Muhammad. Loh, Nabi Muhammad yang setiap hari saya caci maki itu? Iya. Jadi nenek tua itu menyesal dan kemudian diceritakan ya akhirnya mendalami agama Islam ya. Nah, saya memaknainya begini. Apakah Nabi melakukan itu untuk dakwah? Saya kira tidak. Nabi melakukan itu betul-betul semata-mata karena kasihan. Ya. Ini nenek tua ya, tidak berdaya ya, pengemis, ya, buta pula. Ya Nabi kasihan. Dia merasa bertanggung jawab, itu merupakan fardu kifayah bagi beliau untuk memperhatikan dan memberi makannya. Antara lain dengan memberi makan. Jadi Nabi merasa bahwa ocehan-ocehannya itu tidak usah dihiraukan, itu kan karena pemahamannya seperti itu ya, bukan dan Nabi tidak berusaha memperbaiki, menjelaskan bahwa itu salah, tidak. Tadi tidak melakukan itu, ya dibiarkan saja sama Nabi. Mungkin Nabi khawatir kalau dia kasih tahu saya Nabi Muhammad, dia nggak mau mungkin, padahal Nabi kasihan ya. Nabi kasihan kepada sosok tua ini. Jadi itu maknanya menurut saya. Makna Islam itu rahmatil alamin. Islam itu memperhatikan semua ya. Bukan hanya umat Islam.
Umat non-Muslim pun menjadi perhatian Nabi Muhammad, dan Islam mengajarkan seperti itu. Tidak pandang bulu. Kalau dia itu perlu diperhatikan, perlu eh, diperhatikan ya, nasibnya dan sebagainya harus diperhatikan. Itulah nilai inklusif Islam menurut saya ya. Dia tidak pandang tidak membeda-bedakan. Dan ini yang sekarang ditinggalkan. Nah, satu filosofi lagi bahwa rasa kasihan itu menimbulkan rasa bahagia. Nah, ini justru saya pelajari dari seorang pemegang hadiah Nobel namanya Albert Schweitzer. Saya bisa memahami Nabi melakukan itu karena rasa bahagia itu. Ini menurut Albert Schweitzer ya, pemenang Nobel tahun 60-an ya. Dia seorang pastor yang belajar ilmu kedokteran supaya bisa menolong orang-orang Afrika yang jauh dari medis ya. Dan dia kasihan. Rasa kasihan itu memunculkan semangat untuk membantu dan berbuat. Rasa kasihan itu bukan untuk dakwah. Dia ke sana bertahun-tahun mengabdi kepada masyarakat hitam itu, menyuntik, menyehatkan mereka. Dan di situ dia menemukan kebahagiaan. Dan dia memunculkan suatu statement yang filosofis sekali, bahwa bahagia itu ada dari rasa iba. Ya, cobalah Anda praktekkan dan buktikan, betul nggak itu? Karena ketika kita rasa iba, rasa kasihan, kemudian memunculkan reaksi atau aksi yang berupa perbuatan, ya dalam Islam berzakat, memberi bantuan. Kalau Nabi tadi menyuapi orang miskin, itu menimbulkan rasa bahagia. Ya, itulah yang dipraktekkan oleh para nabi, ya, orang-orang sufi, orang-orang suci. Ya, itulah sebenarnya ajaran agama yang sebenarnya, yang universal, yang inklusif, ya. Inklusif. Jadi itu saja cerita hati pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.